Welcome to MD's class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MD's class. Today I'm going to teach you about interviewing someone and learning to translate the script. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mewawancarai seseorang dan belajar bagaimana menerjemahkan skrip wawancara. Tips to have a good and successful interview. Interviews matter. A good interview is the foundation of good reporting. They are the best way of understanding a complicated situation and seeing it from someone else's perspective. My father used to say it to me, report it out. It means go talking to other people. Don't rely on your own personal opinion or judgment. Jadi kalau interview kita akan bermakna, kita harus tahu bagaimana dasar interview yang baik. Ada banyak sekali cara untuk memahami medan atau memahami orang yang akan kita wawancarai. Buat situasinya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, jangan dibuat berbelit-belit. Okay, next, we're going to have a good way to be focused and directed conversation. Kita juga harus fokus dan percakapannya itu harus terarah. Giving an interview should be a positive experience, berdasarkan pengalaman positif. Ya, it's not like a public speaking and it's not like being cross-examined. A good interview is like a focused, directed conversation between two or more people. Okay, there are 3 tips to have a good interview sessions. That's why we have to know the tips one by one. Okay, tip number 1, be yourself, be concise, and ask the question put to you. The more natural you sound, the better interview you have. Jadi kita harus tetap menjadi diri sendiri, coba untuk menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan karakter diri kita, tepat sasaran, dan semakin natural pertanyaan kita, semakin sederhana pertanyaan kita, semakin baik dan berhasil wawancara kita. Oke? Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa medan kita perlu untuk kita ketahui gimana nih latar belakang dan karakteristiknya. Kita lanjut ke tip number 2. Do think about what would you like to say. Think about the kinds of things you want to communicate and the sorts of questions you are going to ask, but don't write prepared statements. Jadi kita harus memikirkan apa yang hendak kita tanyakan. Pikirkan jenis-jenis pertanyaan yang akan kita komunikasikan nih dengan audiens kita. Buat pertanyaan yang sesederhana mungkin, ya. Jangan coba untuk bertanya pernyataan yang sudah kita siapkan. Kita buat senatural mungkin dan sesederhana mungkin. Oke, kita coba lanjut ke tip number 3. Don't talk too quickly. Talking slowly emphasizes the points you want to make and increases credibility. Jadi kita harus coba bicara perlahan-lahan, tekankan poin-poin yang akan kita tanyakan, dan coba untuk tingkatkan kredibilitas kita. Kalau bisa kita selipkan humor, itu akan lebih memancing audiens kita untuk mengeluarkan jawaban-jawaban yang mungkin saja bermanfaat buat kita nih sebagai inspirasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Sekali lagi, don't talk too quickly, use humor. Okay. And then here is an example of interviewing someone who works as a fishing net maker, so-called Bubu, in Penajam Pasir Utara, East Borneo, Indonesia. And MD will work as an interviewer. Nah, di sini MD akan berposisi sebagai orang yang akan mewawancarai para pembuat perangkap ikan yang bisa kita sebut dengan Bubu. Nah, kemudian MD sudah bersama dengan mereka di lokasi tersebut. MD has been together with the people who work as fishing net makers. There, people call their fishing net as bubu. Bubu is a word which represents the fishing net. It is a word from Pasir tribe. The location is in Penajam, Pasir Utara, East Borneo, Indonesia. Okay. Di sini orang-orang tersebut bekerja ya. Mereka bekerja sebagai pembuat perangkap ikan. Artinya perangkap ikan ini sangat natural, sangat tradisional karena dibuat dari pohon bambu. Nah, di sini coba MD menggali ketertarikan MD ketika melihat bubu. Okay, now let's take a look at the interview script and the translation. Nah, di sini di part inilah kalian akan belajar bagaimana nih cara mewawancarai seseorang dan menerjemahkan skrip yang kita buat. Okay? Let's check it out.
Oke, di sini ada 3 orang yang akan MD wawancarai. The first one is Mr. Ardian, seorang pembuat perangkap ikan dan juga penjualnya, dan Mr. Adin, seorang pembuat perangkap ikan, dan Miss Inor atau Bu Inor, seorang pembuat perangkap ikan. Mereka adalah 3 orang yang akan menjadi para sasaran atau responden Miss Dayang untuk menanyai mereka seputar pembuatan bubu dan juga bagaimana dengan kehidupan mereka sebagai pembuat bubu yang sangat tradisional dan ramah lingkungan. Oke, yuk kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MD's channel. Nah, di sini MD sudah bersama dengan bapak-bapak dan ibu yang hebat yang ada di TPU Penajam Pasir Utara. Nah, di sini MD ingin bercakap-cakap sedikit ya seputar pembuatan apa namanya Pak? Bubu. Ini dari pohon bambu loh. Pemirsa MD. Nah, kita lihat ya gimana sih prosesnya. Pak, bubu ini untuk apa Pak? Tangkap ikan. Oh, perangkap ikan. Jadi ini termasuk alat-alat atau penangkap ikan yang ramah lingkungan, terutama ekosistem air ya Pak ya. Jadi nggak pakai bahan peledak kan Pak? Nggak ada. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah nilai-nilai pendidikan yang harus kita masyarakatkan seperti tadi bahwa untuk menangkap ikan itu tidak perlu bahan peledak, kita hanya perlu bubu. Well, students, do you follow me? Okay, let's take a look at the interview script which is translated by MD in Scene 1. Check it out. Kita lanjut lagi ke sini sama ibu. Ibu namanya siapa? Kita nyanyi. Ibu namanya siapa? Bu Inar. Bu Inar umurnya berapa? Sudah ada 6 bulan lebih. Masih muda loh Bu. Masa muda? Bu Inar sudah berapa lama kerja di pembuatan ini? Sudah lama. Suami ada hampir 10 tahun. 10 tahun sudah ya. Iya. Semangat ya Bu, tetap semangat. Ini gampang buatnya ya Bu? Gampang ya karena udah biasa ya Bu. Bambunya yang sudah jauh. Bambu ini kalau binatang yang suka main di bambu apa Bu? Gak ada. Kira-kira udah ada tantangannya dari segi misalnya kalau kita bertemu dengan hewan-hewan itu. Ular aja ditakuti. Ular apa biasa yang ketemu Bu? Takut ya? Dia sukanya di bambu ya bambu. Iya. Terus kira-kira kalau misalnya bertemu ular kobra apa yang Ibu lakukan? Lari. Melawan lagi bisa juga. Melawan bisa juga. Ada nggak bapak-bapak yang bantu Ibu? Ya. Ada pawangnya Bu. Ada pawangnya. Termasuk bapak ya? Iya. Oh iya. Makasih ya Bu Inar ya. Well, students, after watching the interview sections in Scene 2 and 3, what do you think? I hope you can also do the same thing like MD made through this interview script. So check it out. Kecil umur 10 tahun sudah kerja di sini. 10 tahun ya Pak ya. Terus mohon maaf kalau boleh tahu penghasilannya gimana Pak? Nggak tentu, Pak Bengkel ya. Satu hari berapa Pak? nggak per hari sih, kadang 4 hari sekali. Oh, 4 hari sekali. Ada yang 3 bulan baru pulang. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Jadi cukup insya Allah cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Selalu bersyukur ya Pak ya. Insya Allah kita rezeki datang dari Allah. Nanti insya Allah bersyukur gitu yang banyak. Iya, amin. Yang penting ikhlas Pak ya. Amin. Bismillah ya. Oke.
Oke. Pak, itu untuk ini ya Pak, nangkap ikannya ini gimana kalau pakai kayak gini Pak? Ya itu Bu yang sudah jadi. Ini masih belum bisa. Yang jadi sudah tinggal turun. Oh itu. Sudah modelnya. Sudah jadi kita pasang ayam. Iya. Berarti nelayannya ke laut. Iya. Baru itu pasang itu, terus kira-kira berapa lama kemudian baru Tarik lagi. 4 hari. Oh, setelah 4 hari baru ikannya ada di situ ya. Oh, gitu ya Pak ya. Adian, terima kasih ya. Maaf ya Pak ya. Atas pertanyaan yang tidak terduga. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa bubu ini sudah siap untuk ditaruh, ya dibuang ke laut. Nanti ikan-ikannya tuh masuk lewat sini. Dan tunggu 4 hari kemudian ikan-ikan sudah terkumpul, kemudian ditarik lagi oleh nelayan. Nah, seperti itu. Harganya 120.000. Ya, bagi siapa-siapa aja yang ingin kesini ke PPU, jangan lupa ya untuk membeli ini. Kita bantu yuk masyarakat nelayan di PPU dengan cara yuk kita bangun muatan lokal yang ada di sini dan kita promosikan di dunia sana, karena di sana mungkin tidak ada, hanya ada di PPU. Okay, here I am. Scene 4 and scene 5. What do you think? After watching my interview sessions with fishing net makers, here are the examples of the interview sessions that I made in scene 4 and 5. Check it out. Bapak tadi namanya siapa Pak? Adin. Adin. Pak sudah berapa lama Pak kerja di sini? Sudah lama Bu, sudah main 9 tahun. Bapak masih muda juga ya? Masih muda. Iya. Ya Pak, terima kasih ya udah nanya ini. Iya. Ini untuk apa? Untuk pembelajaran saya sama anak-anak di sekolah. Ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa dilaporkan dari kegiatan membuat bubu di Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, finally, we have come to the last scene of our interview sections. So, this is it. Scene 6. So, here is the example or the translation script that I have made. So, for you as a good inspiration. So, check it out. And then the last one is, I want you to write down a lesson that you can take from this reporting video. Please write your answer on the comment spot through this channel. And then the second one is you're going to have a month project. You're going to be an interviewer who is going to report one profession which is very noble. Let's say a teacher, for example. You can also choose one person, just like your father, mother, uncle, or aunt, to be your interviewee. Please make an English script of things that you are going to ask to your interviewee. Then write his or her answer as well. You can do this assignment in the month. Good luck and be a good journalist. And thank you for today's lesson, and I'll see you later again, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.